Never ever fall for a thought he doesn't know. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Berkunjunglah ke Kota Tua. Cakep. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semuanya. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori legitimasi. Seperti yang teman-teman tahu, teori legitimasi sering digunakan dalam penyusunan sebuah jurnal maupun skripsi. Tapi, apa sih teori legitimasi itu dan bagaimana penggunaannya? Yuk, simak baik-baik materi yang akan kita sampaikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Sejarah teori legitimasi menurut Dowling dan Prever tahun 1975. Teori legitimasi didefinisikan sebagai suatu kondisi atau status di mana suatu entitas atau perusahaan ini memiliki suatu sistem nilai yang bersifat kongruen dan mengidentifikasikan bahwa sistem sosial ini menjadi bagian yang lebih besar di dalam cakupan sistem nilai itu sendiri, di mana terdapat suatu disparitas aktual atau potensial yang hadir di antara kedua sistem nilai, di mana hal ini kemudian dapat dikatakan sebagai bentuk ancaman pada legitimasi atau suatu entitas. Teori legitimasi ini menunjukkan bahwa suatu entitas atau perusahaan tidak berdiri sendiri, di mana ruang lingkup suatu entitas dibatasi atau dikelilingi oleh pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan atau hak dalam suatu entitas yang biasa disebut sebagai masyarakat. Di sisi lain, Dowling dan Prever tahun 1975 juga mengistilahkan legitimasi sebagai bentuk kontrak sosial. Kontrak sosial terjadi antara entitas dan masyarakat yang saling memiliki keterkaitan untuk mewakili ekspektasi masyarakat. Sehingga, dengan segala bentuk operasional perusahaan bergantung pada konsep yang telah dibangun oleh masyarakat. Tetapi, apabila suatu entitas tidak mampu melampaui harapan masyarakat, maka legitimasi ini dapat memberikan suatu bentuk ancaman yang berakibat mematikan perusahaan itu sendiri. Kontrak sosial ini bersifat temporer dan memiliki limit atau batas. Apabila batas ini menjadi suatu ancaman akan memicu sifat alamiah masyarakat terhadap ekspektasi, sehingga mampu mengurangi loyalitas konsumen, mengurangi modal dan investasi terhadap perusahaan, serta segala macam bentuk larangan beroperasi bagi perusahaan. Teori legitimasi menurut salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan, teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimasi teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Menurut Degan et al. Tahun 2002, menyatakan bahwa perusahaan akan memperoleh legitimasi jika perusahaan dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan faktor bagi perkembangan perusahaan ke depannya. Perusahaan menyadari bahwa hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sejalan dengan legitimasi teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai sosial dan bagaimana perusahaan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan legitimasi. Perusahaan juga akan melakukan semua tindakan yang dapat menghindarkan perusahaan dari masalah hukum. Fungsi teori legitimasi bagi perusahaan. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.
Dengan demikian, legitimasi telah menjadi sumber daya dan perusahaan sangat membutuhkan ini untuk kelangsungan usahanya. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 2 strategi teori legitimasi. Strategi pertama, menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, yaitu pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan kegagalan-kegagalan. Keempat, mencoba untuk mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Strategi kedua, menghadapi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu pertama, meyakinkan stakeholder education dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotif simbisi untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Materi selanjutnya adalah mekanisme Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Corporate Social Responsibility atau CSR dijadikan sebagai strategi perusahaan. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan keuntungan. Yang diharapkan dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan. CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar atas aktivitas bisnis yang telah dilakukan, dan hal tersebut memberikan manfaat serta pembangunan berkelanjutan bagi pihak yang menerimanya. CSR menjadi perusahaan tidak dapat berpatokan pada single bottom lines, tetapi triple bottom lines. Adapun menurut Anggraini 2006 menyatakan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan stakeholder, yaitu melebihi tanggung jawab di bidang hukum. Sedangkan menurut Nuryana 2005, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan, dapat diartikan dengan hubungan timbal balik dari aktivitas operasi perusahaan terhadap masyarakat agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Selanjutnya adalah konsep triple bottom lines. Konsep triple bottom lines ini menjelaskan bahwa CSR memiliki elemen penting, yakni yang pertama adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap profit untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan bertanggung jawab terhadap people untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan karyawan. Yang ketiga adalah perusahaan bertanggung jawab terhadap planet untuk menjaga kelestarian dalam tempat perusahaan beroperasi.
Konsep pelaksanaan CSR. Konsep pelaksanaan CSR ini memiliki 4 komponen penting, yaitu menurut Kartini 2009, diacu dalam Linarta 2014 sebagai berikut. Yang pertama, economy responsibility. Yang kedua, legal responsibility. Yang ketiga, ethical responsibility. Dan yang keempat, discretionary responsibility. Faktor pengukuran CSR. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, yaitu yang pertama seperti ukuran perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar jumlah aktiva yang dimiliki, baik current maupun non-current aset. Yang ketiga, kinerja keuangan juga mempengaruhi pengungkapan CSR. Yang keempat, kinerja keuangan diukur melalui return on asset atau ROA. Pengungkapan CSR secara umum terbagi atas 2 jenis, yaitu voluntary disclosure dan mandatory disclosure. Voluntary disclosure adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas atau keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya, pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi, karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik atau good news yang dapat menguntungkan perusahaan. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan CSR, yaitu untuk menarik dana investasi atas pertimbangan economic rationality, yaitu pengungkapan CSR dapat memberi keuntungan bisnis. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu, untuk memenuhi atau menyesuaikan ekspektasi masyarakat, untuk mematuhi persyaratan peminjaman, dan dari ancaman terhadap sebagai konsekuensi dari perusahaan legitimasi. Jadi, kesimpulannya, dalam teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR. Program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai suatu kewajiban, CSR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan, di samping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, perusahaan yang semakin banyak mengungkapkan kegiatan CSR-nya, maka semakin kecil kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajak yang tentunya akan merugikan masyarakat dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Oke teman-teman, keseluruhan materi sudah disampaikan. Semoga teman-teman sudah paham dan tidak bingung lagi ya. Terima kasih sudah berkenan dengar, terima kasih sudah berkenan menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata, ya karena ada banyak hal yang harus di-nggak-papain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.